Halo Sobat Geoscience, kali ini kita akan bahas topik yang masih berhubungan dengan gelombang laut. Tapi kali ini lebih spesifik lagi nih, yaitu tentang tipe-tipe gelombang pecah. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang laut adalah fenomena alam yang sering kita lihat di pantai, tapi ternyata gelombang yang pecah itu memiliki tipe-tipe yang berbeda nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang 3 tipe utama gelombang pecah, yaitu ada plunging waves atau gelombang jatuh, terus kemudian ada spilling waves atau gelombang tumpah, dan yang terakhir ada surging wave atau gelombang menerjang. Nah, sekarang kita masuk ke tipe gelombang yang pertama, yaitu plunging waves atau biasa disebut dengan gelombang jatuh. Untuk karakteristiknya dari tipe gelombang ini yaitu puncak gelombang jatuh dengan cepat dan membentuk tabung yang dramatis. Kemudian untuk karakteristik lain yaitu gelombang ini memiliki puncak yang curam dan sering menghasilkan percikan besar ketika gelombang tersebut pecah. Nah, gimana sih kondisi terbentuknya gelombang ini terjadi di pantai dengan kemiringan yang lebih curam dan energi gelombang cukup besar dan bergerak dengan cepat nih teman-teman. Nah, dampaknya apa sih untuk lingkungan pesisir atau di sekitar lingkungan pantai karena tipe gelombang ini lebih kuat, bisa menyebabkan abrasi yang lebih besar dan menggerakkan lebih banyak sedimen di dasar laut nih teman-teman. Jadi gelombang ini berpengaruh lebih besar terhadap bentuk pantai. Nah, untuk para peselancar, gelombang jenis ini atau tipe ini adalah tantangan yang seru nih. Tapi bagi yang hanya ingin bermain air di tepi pantai, mungkin gelombang ini sedikit lebih menakutkan ya. Nah, untuk contoh pantainya yaitu contohnya pantai Uluwatu yang berada di Bali. Nah, pantai ini dikenal sebagai surganya bagi para peselancar profesional nih. Nah, gelombang di pantai ini seringkali membentuk yang merupakan karakteristiknya yaitu membentuk tabung atau tube yang dramatis yang ideal untuk surfing. Nah, pantai ini memiliki kemiringan yang curam sehingga menciptakan gelombang jatuh yang besar dan kuat dan memberikan tantangan tersendiri bagi peselancar. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada tipe spilling waves atau gelombang tumpah. Nah, untuk karakteristik dari gelombang ini yaitu puncak gelombangnya pecah secara perlahan dan meluap secara bertahap saat mendekati pantai. Kemudian karakteristik lainnya yaitu pecahan gelombang lembut dan menyebar sehingga menghasilkan ombak yang lebih aman. Nah, kondisi terbentuknya gelombang ini yaitu terjadi di pantai yang memiliki dasar laut yang landai. Kemudian, gelombang bergerak lambat dengan energi yang tidak terlalu besar. Nah, dampaknya apa sih untuk wilayah pesisir untuk tipe gelombang ini? Nah, spilling waves menyebabkan abrasi yang ringan nih teman-teman dan hanya sedikit memindahkan sedimen di pantai. Jadi, gelombang ini tidak terlalu bahaya untuk lingkungan pantai. Nah, contoh pantai di Indonesia yang memiliki
tipe gelombang ini yaitu salah satunya ada Pantai Kuta yang berada di Bali. Nah, pantai ini memiliki dasar laut yang relatif landai sehingga gelombang yang datang secara perlahan dan meluap dengan lembut atau pelan. Nah, gelombang di Pantai Kuta ini cenderung aman untuk pemula yang ingin belajar berselancar ataupun berenang. Nah, tipe gelombang ketiga ini yang mungkin kita jarang kita sadari, ya, ini yaitu surging waves atau gelombang menerjang. Untuk karakteristik dari gelombang ini yaitu gelombang ini tidak benar-benar pecah nih teman-teman, tetapi terus bergerak maju tanpa membentuk puncak yang runtuh. Kemudian untuk karakteristik lain yaitu gelombangnya langsung menyapu pantai dengan cepat dan secara mendadak. Untuk kondisi terbentuknya biasanya terjadi di pantai dengan kemiringan yang sangat curam atau di daerah yang memiliki tebing. Meskipun gelombangnya besar, bagian bawahnya bergerak sangat cepat sehingga tidak sempat pecah di area pesisir pantai nih. Nah, dampaknya apa sih untuk wilayah pesisir untuk wilayah pesisir dengan tipe gelombang ini? Nah, dampaknya itu karena gelombang ini kuat dan datangnya tiba-tiba, maka bisa menyebabkan erosi pantai yang sangat parah dan berbahaya jika terjadi di dekat tebing. Nah, untuk contoh pantai yang memiliki tipe gelombang ini yaitu pantai di sekitar tebing Pantai Ngobaran yang terletak di Yogyakarta. Nah, pantai-pantai dengan tebing yang curam seperti ini cenderung memiliki gelombang yang menerjang langsung ke daratan tanpa pecah terlebih dahulu. Nah, gelombang yang terbentuk di sini kuat dan cepat yang memberikan resiko erosi besar terhadap tebing. Nah, itulah 3 tipe gelombang pecah yang sudah kita pelajari. Masing-masing gelombang ini memiliki karakteristik dan dampaknya sendiri terhadap wilayah pantai dan lingkungan sekitarnya. Mulai dari gelombang tumpah yang lembut, gelombang jatuh yang dramatis, hingga gelombang menerjang yang secara tiba-tiba dan energinya cukup kuat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang gelombang yang lebih mendalam lagi nih teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai bertemu di materi selanjutnya.